Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah pada sore malam hari Kamu menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami pujian penyembah kami ya Tuhan. Kamu mau menaikkan suku di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan. Biarlah Kamu memulai di pada malam hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan, biar melalui iman kami, bangsa kami dipulihkan, kota kami dipulihkan, kampung kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya.
umatmu, anak-anakmu, para hamba Tuhan yang telah menerima kasih karunia, kebajikan, dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Setiap hari kami mau belajar bersyukur kepadamu apapun yang terjadi. Karena kami telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Lebih dari apa yang sudah kami pikirkan, kami ingini Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat ibadah live streaming ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau bertata di atas pujian kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman Allah seperti biasa. Berfirmanlah Tuhan. Kau urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Hambamu hanya penyambung lidahmu. Sucikan, kuduskan dari najis bibir. Biar setiap perkataan yang hamba sampaikan berasal dari Roh Kudus. Hikmatmu mengalir sehingga berkat yang hamba sampaikan bukan kutuk. Menjadi kekuatan bagi setiap kami dan memberkati bagi hambamu sendiri. Sucikan, kuduskan setiap kami para pendengar. Kami mau siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika benih firman Allah ditaburkan tidak kembali sia-sia. Ia akan menyirami, bertumbuh, berbuah dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hingga selesainya ibadah live streaming ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara dan saya orang percaya dan jemaat yang menonton live streaming yang siap diberkati firman Allah sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya katakan Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Jemaat GPPS Anugerah khususnya Anda orang-orang yang hebat. Saya katakan hebat bukan karena gagah kuat kita, tetapi kita masih mau di dalam hidup yang Tuhan berikan ini mau berbuah-buah makin memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tema firman Allah saya berikan judul ya, singkat, mengalahkan ketakutan. Sama-sama katakan kurang banter. Nah, judul firman Allah bagi saudara dan saya mengalahkan ketakutan. Saudara, karena fakta, realita, kenyataan, saudara, banyak orang yang pada saat ini sedang mengalami apa? Ketakutan. Termasuk tidak sedikit umat Tuhan, orang percaya gereja Tuhan, hamba Tuhan. Apalagi katanya kalau kita harus berhadapan dengan apa? Virus katanya, bakteri ini katanya harus sudah tampil katanya. Yang kuat hukum alam pasti menang, yang enggak kuat katanya ambruk. Saudara ya, mengalahkan ketakutan. Kenapa saya berikan judul firman Allah mengalahkan ketakutan? Karena ada sedikit alasan. Tadi pagi saya sedikit takut, sedikit loh, gak banyak. Karena apa? Dompet saya hilang. Saya pikir tertinggal di rumah. Saya telepon Yoel, tolong cariin. Papa perasaan bawa. Nggak ada Pak, sungguh nggak ada. Saya cari di gereja Pak Yanto. Kenapa? Dompet saya hilang. Belum selesai saya bersihin gereja, ditelepon teman saya, Pak John. Ada yang meninggal, Pak John harus melayani. Bedali itu bukan jemaat saya. Saya harus khotbah di Keputi. Jam berapa? Jam 3? No, kalau jam 3 sore. Karena apa? Saya harus jemput Meme dan saya harus live streaming. Kalau di rumahnya oke di Ngaglik. Saya bilang, matinya karena apa? Diperiksa dokter, ternyata bukan COVID, pembuluh darahnya pecah. Anaknya masih muda 40, tapi tiap hari ngombe. Tak kasih yang suka ngombe, minum keras itu pagi, siang, sore, malam ngombe. Sampai akhirnya mati paginya. Saudara, terus terang aja. Saudara, berangkat dia. Saudara, saya mengalami sedikit ketakutan karena apa? Bukan masalah uang. Uangnya ada terus terang. Uangnya cukup banyak. Saudara nggak perlu tahu uangnya berapa ya. Nanti saudara nggak ngasih saya berkat lagi, saudara. Uang nggak masalah, suratnya, ngurus surat, STNK 2, SIM, saudara kan sekarang lagi susah ya kan, KTP, ATM saya pikir Tuhan, hilang kayak opo, wih tak serahkan ke dalam tangan Engkau. Saya tetap melayani, tadi sore saya live streaming, saya bersuka cita, terus tetangga saya beritahu kalau nanti ada orang yang anterin dompet saya nggak ada, tolong dikasih uang, nanti saya ganti, dia berdoa, dia orang Kristen, ternyata tadi sore ada yang mengantar. Jatuhnya di mana? Di Kristus Raja. Katanya, dilindes mobil Pak, dompet sampean rusak, hancur-cur, tapi isinya nggak hancur. Terus saya pikir uangnya nggak ada, utul 100%, tidak ada 1 rupiah pun diambil. Saya kasih tadinya dia nolak, katanya dia ikhlas, orang Duku Setro, ini orang luar biasa. Saya paksa, saya kasih duit dalam hati saya, duitku empek. Istilahnya ambil, yang penting surat, nggak mau loh tetap. Tak paksa, akhirnya saya kasih 100 lebih lah berapa, akhirnya dia mau.
Saudara, kenapa? Saya tahu, saya nabur baik, menuai baik. Saya sering tanya Pak Yanto ya, sering nemu dompet di depannya Pak ya, orang makan ketinggalan jatuh ya, kita kembalikan selalu, nggak tahu milik siapa. Akhirnya juga Tuhan tolong. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dengan judul firman Allah kembali mengalahkan ketakutan. Ada 3 poinnya aja secara singkat saya katakan. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Saudara, saya bacakan demikian bunyi firman Allah. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, bangsa Israel yang dipimpinnya. Janganlah apa? Kok nggak keluar? Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang pertama, saudara, syarat untuk kita mengalahkan ketakutan adalah fokus kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Cerita ini ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, hati Firaun begitu keras, ya enggak? Setiap tula-tula yang diberikan Tuhan masih mengeraskan, tidak diperbolehkan umat Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Akhirnya tula terakhir yaitu tula ke-10, apa tulanya? Anak sulung. Umat Israel seluruhnya mati kecuali bangsa Israel. Akhirnya hati Firaun baru, wah ini memang perbuatan Allah yang besar, diizinkan keluar. Nah, setelah di tengah perjalanan yang dipimpin Musa, bangsa Israel sudah sampai kira-kira di depannya itu Laut Teberau, dekat pantai. Ternyata hati Firaun kan berubah. Enaknya kok umat Israel ini kita izinkan apa? Keluar. Akhirnya dia kerahkan tentara yang besar dengan kereta kudanya untuk mengejar apa? Bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ketika mendengar kereta berkuda dari jauh, itu jaraknya masih jauh. Mereka menoleh. Akhirnya rasa apa? Ketakutan. Mati aku. Makanya dia bilang, Musa, kita mati di padang gurun ini dikejar. Karena di belakang musuh, di depan apa? Laut. Di belakang kena, di depan kena. Istilahnya mundur kena, maju. Serba salah. Secara fakta iya. Mereka ketakutan. Tapi Musa sikapnya luar biasa. Dia katakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah apa? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah apa? Keselamatan dari Tuhan. Musa sebagai pemimpin orang yang luar biasa. Itu jutaan bangsa Israel berteriak kepada Musa. Kami takut, kami mati. Tapi Musa apa terpengaruh dengan perkataan itu? Tidak. Musa bilang, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Musa itu fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Enggak fokus kepada masalah yang ada. Masalah yang besar. Di belakang tentara Mesir, di depan apa? Laut. Dia bilang, lihat pandang keselamatan daripada Tuhan. Musa percaya kalau Tuhan sudah mengerjakan, dia akan menyelesaikan sampai tuntas. Kamu diam aja, Tuhan yang akan berperang. Wow, ini keren, saya bilang Tuhan, yes. Kalau saudara mau menang atas ketakutan atau mengalahkan ketakutan, jangan lihat masalahmu yang ada. Lihat Tuhan kita, fokus kepada Tuhan yang berjanji kepada kita. Yang setuju katakan amin. Tidak mungkin orang Kristen, umat Tuhan, hamba Tuhan ketika menghadapi masalah, dia hanya fokus kepada masalahnya. Kalau setiap kita hanya fokus kepada masalah aku, masalah ini setiap hari mengejar kita. Kadang-kadang di belakang mengejar, di depan juga ada. Lah kalau kita hanya lihat dengan masalah kita, pasti ketakutan akan mengejar kita. Dan kita nggak akan mengalahkan ketakutan, nggak pernah Anda akan tampil sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika Anda fokus kepada Tuhan yang berjanji, aku percaya. Seperti Musa. Ternyata masalahnya terbuka gak? Apa yang dibuka? Laut Teberau. Dengan hanya sebuah tongkat, Musa gak bingung. Tuhan berfirman, Musa, apa yang ada di dalam tanganmu tongkat? Ketuk saja.
langsung terbelah. Bisa jadi tembok. Bangsa Israel jalan. Dan tentara Mesir nggak terima, dikejar. Setelah sampai diapain? Ditutup. Percaya kalau Anda fokus kepada Tuhan, masalah yang mengejar kita, Tuhan yang akan menutup. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi dengar kabar baiknya. Saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, bukan masalah kita. Masalah boleh mengejar kita. Kita pandang kepada Tuhan. Masalah itu akan ditutup Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Wah, keren ini firman Allah. Jadi kalau saudara nanti setiap hari menghadapi masalah, saya fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah kita. Amin. Contoh yang kedua. 1 Samuel 17, nanti saudara baca ayat 40 sampai seterusnya. Itu perkelahian antara Daud lawan Goliat. Saudara. Ketika tentara Filistin yang tinggi besar itu namanya siapa sih? Goliat. Saudara nantang barisan Israel. 1 lawan 1 tiap hari diintimidasi. Siapapun dari Anda. Tidak usah rebutan. 1 lawan 1 katanya. Kalau aku menaklukkan kamu apa upahnya? Takut. Saul yang biasa berperang tinggi besar juga takut. Tentara-tentaranya. Siapa itu Saul? Ada berani? Takut. Termasuk kakaknya Daud. Daud dikirim oleh papanya. Daud. Abang-abangmu di sana. Sekarang ada makanan. Anterin. Daud ke sana. Dia mendengar. Bagaimana Goliat ini mengintimidasi itu orang kafir kok berani ngolok-ngolok. Apa yang akan diberikan kalau ada orang yang mengalahkan? Akhirnya dengan kata lain gampangnya Daud tampil berani.